Hubungan rumah tangga YouTuber Ria Ricis dengan Teuku Ryan akhir-akhir ini mengundang sorotan dari para netizen. Bukan tanpa sebab, sejak awal kedekatannya hingga akhirnya dikaruniai seorang anak, banyak sekali warganet yang menilai jika rumah tangga Ricis dan Ryan sedang tidak baik-baik saja. Terlebih, baru-baru ini postingan Ricis seolah menguatkan fakta tersembunyi, yang mana menunjukkan jikalau adik dari Okky Setiana Dewi itu sedang galau dan hanya ditemani oleh putri kecilnya, Moana. Namun menariknya, Ria Ricis secara mengejutkan mengubah caption yang diduga-duga menjadi signal kuat adanya permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan Teuku Ryan. Mungkin kalau nggak ada Moana, Ibu Icis adalah orang yang sangat kesepian. Tak lama, Ricis pun mengubah caption unggahannya tersebut dengan curhatannya mengenai hadirnya baby Moana sebagai bestinya. Definisi menghadirkan besti dari rahim sendiri. Tulis Ria Ricis. Lantas, seperti apa seorang psikolog melihat rumah tangga Ricis dan Ryan yang terus disorot netizen? Dalam satu hubungan rumah tangga adanya konflik, perbedaan gitu ya, ketidaksepakatan. Itu satu hal yang biasa dialami oleh semua pasangan dalam rumah tangga gitu. Justru yang nggak ada konflik itu ya nggak mungkin gitu. Yang terpenting adalah bagaimana si pasangan ini punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Mereka punya kemampuan untuk bisa bertemu, melakukan deep talk, membahas, diskusi gitu ya. Apa sih yang terjadi? Bagaimana sih perasaan kamu, apa kebutuhan mereka masing-masing, lalu membuat kesepakatan baru yang sekiranya mereka bisa lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kecil yang ada dalam rumah tangga mereka. Nah, justru yang bahaya itu adalah pada saat si pasangan-pasangan ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi persoalan dalam rumah tangganya itu dengan baik. Mungkin salah satunya melarikan diri gitu ya, atau melakukan silent treatment gitu, abai, yang pada akhirnya salah satunya juga mungkin merasa tidak diperhatikan, diabaikan, merasa tidak lagi mendapatkan kasih sayang seperti yang diinginkan gitu. Nah, ini justru yang bahaya dan bisa mengurangi rasa sayang dan mematikan rasa satu sama lain di antara mereka. Biasanya ada masalah-masalah kecil, konflik-konflik kecil yang diabaikan gitu ya, tidak dianggap oleh satu sama lain, yang mungkin salah satunya menyimpan konflik tersebut, direpress gitu ya, sedangkan yang satunya tidak sadar bahwa oh ternyata itu jadi konflik. Nah, keengganan untuk mereka satu sama lain membicarakan tentang konflik tersebut, kebutuhan mereka satu sama lain atau perasaannya satu sama lain, inilah yang pada akhirnya lama-lama bisa membuat mereka juga mematikan rasanya gitu, kehilangan rasa kasih sayangnya. Karena biar bagaimanapun kasih sayang itu harus dipupuk dengan apa? Sering bertemu, sering melakukan interaksi gitu ya, ada proses bercanda di dalamnya supaya apa? Sama-sama merasakan kasih sayang satu sama lain. Kalau mereka tidak menyadari atau menganggap bahwa romantisme dalam hubungan tersebut hanya palsu, hanya topeng, nah ini juga bahaya gitu. Karena biar bagaimanapun kan mereka menjalani kehidupan yang real, yang nyata gitu. Kalau lalu kenyataannya tidak sesuai dengan branding yang mereka tampilkan, tidak sesuai dengan persona yang mereka tampilkan, ya pada akhirnya mereka sendiri akan merasakan bahwa ternyata hubungan pernikahan mereka ya tidak seindah seperti yang mereka harapkan. Hubungan dalam satu rumah tangga gitu ya, hubungan suami istri naik turun, kadang romantis, kadang ada perselisihan. Disadari bahwa itu adalah satu hal yang alamiah gitu, semua pun pasti mengalami. Hanya pastikan saja bahwa pada saat ternyata ada rasa-rasa yang mungkin tidak nyaman di satu sama lain gitu, ada baiknya untuk diungkapkan. Karena biar bagaimanapun pasangan kita bukan cenayang yang paham gitu ya, tidak diungkapkan lalu bisa menebak maunya apa, keinginannya seperti apa, kebutuhannya apa. Tapi ungkapkan secara santun, secara jelas gitu ya. Lakukan deep talk secara berkala supaya masing-masing bisa paham kira-kira apa sih yang terjadi di hubungan kita, arahnya akan seperti apa. Karena biar bagaimanapun hubungan pernikahan itu makin lama makin berkembang.
mereka tidak bisa stuck di satu situasi atau satu keadaan gitu ya. Nah, perkembangan ini yang jika tidak ada resolusi satu sama lain, tidak ada komunikasi satu sama lain, khawatirnya gapnya akan terlalu jauh. Nah, gap yang terlalu jauh, visi misi yang terlalu berbeda antara pasangan suami istri ini yang nantinya bisa akan menjadi konflik berbeda lagi satu sama lain gitu. Nah, diharapkan mereka perlu untuk lebih banyak ngobrol, ketemu gitu ya, membicarakan tentang apa dan bagaimana arah rumah tangga mereka nantinya. Mendengar pemberitaan soal rumah tangga sang adik yang dikabarkan tidak baik-baik saja, kini kakak dari Ria Ricis yakni Dr. Shindy pun akhirnya buka suara perihal apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga adiknya itu. Meski tak begitu detail ketika membahas soal permasalahan yang ada, namun Dr. Shindy yang merupakan kakak kedua dari Ricis pun mengharapkan agar problematika yang dialami oleh sang adik cepat selesai dan mendapatkan solusi yang terbaik sebagaimana mestinya. Lantas, benarkah Ricis belakangan sedang diluput rasa cemburu dengan perlakuan Rian terhadap keluarganya ketimbang terhadap dirinya? Iya, alhamdulillah baik-baik aja. Namanya juga kita kan semua pasti ada permasalahan hidup dan insya Allah ada solusinya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah semuanya, alhamdulillah baik-baik aja. Masing-masing kita kan punya keluarga intinya masing-masing ya. Jadi kita mungkin ada sesuatu yang kalau misalnya ada problematika pasti ada yang dijaga privasinya, ada yang kalau tentang keluarga besar kita sharing bersama, itu sih kayak gitu aja. Itu adalah bentuk kasih sayangnya juga ya buat Ricis juga, terutama terima kasih yang sudah perhatian dan juga intinya mohon doanya aja. Dok, baik-baik aja semua. Dok, tapi dalam tanggapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada ada problema kehidupan ya, kita semua juga yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih tanggapannya. Semuanya pasti ada pembelajaran hidup ya, terus juga pastilah kalau misalnya yang penting sih gini, kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja. Kalau berantem ini yang biasa sering ngalah ya? Oh saya? Saya dong enak aja. Kenapa? Saya, Kenapa katanya? berantemnya itu karena kayak misalnya mau nentuin tujuan nih mau kemana, aku pengen kesini tapi aku lebih ngalah dan ikut istri. Aku yang penting seneng istri aja deh. Susah senang, asam garam walaupun masih setelah 1 tahun tapi berasa sekali. Dalam 1 tahun ini banyak nggak cobaan di rumah tangga yang kalian ada? Oh banyak. Cobaan. Nggak ada yang berat. Tapi makin kesini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Nggak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.